Bayangkan kalian bertemu seseorang yang sempurna, perhatian, penuh kasih, dan berbicara soal masa depan bersama kalian. Tapi dalam hitungan minggu, mimpi indah berubah jadi mimpi buruk dan uang kalian menghilang dalam sekejap. Inilah love scamming, sebuah modus penipuan yang menjerat korban dengan janji manis sebelum akhirnya merampas segalanya. Inilah love scamming, sebuah modus penipuan yang menjerat korban dengan janji manis sebelum akhirnya merampas segalanya. Haki Fahmia adalah salah satu korban. Semua berawal dari aplikasi Kencanbu, di mana ia bertemu pria bernama Erik Santoso. Erik mengaku sebagai seorang IT di Jakarta, pria matang, penuh perhatian dan punya tujuan serius, yaitu menikah. Selama sebulan mereka menjalin hubungan, Haki semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah cinta sejati. Mereka berbincang setiap hari, berbagi kisah tentang masa depan. Hingga akhirnya Erik mengajak Haki bertemu keluarganya. Namun seminggu sebelum pertemuan itu terjadi, Erik mengabari bahwa ia harus pergi ke Makau untuk urusan pekerjaan. Sehari setelah tiba di sana, ia mengirimkan sebuah tautan dan meminta Haki membantu menguji sistem yang katanya sedang diperbaiki. Tanpa curiga, Haki mengikuti instruksi dan dalam hitungan hari uangnya raib hingga 87 juta. 4 kali top up 10 juta, 10 juta, 52 juta, dan 15 juta. Saat menyadari ada yang janggal, semuanya sudah terlambat. Lydia mengalami hal serupa. Bertemu pria yang mengaku dari Taiwan di aplikasi Coffee Meets Bagel. Hubungan mereka mengalir begitu alami hingga akhirnya pria itu menawari pekerjaan part-time di TikTok Shop dengan keuntungan besar. Awalnya skema ini tampak nyata. Lydia bahkan bisa menarik uang mulai dari 100 US dollar hingga 400 US dollar. Namun semakin lama uangnya tertahan dan ia terus diminta menyetor dana baru. Pada akhirnya hampir 48,82 juta lenyap begitu saja. Love scamming bekerja dengan membangun kepercayaan. Scammer menciptakan identitas palsu yang meyakinkan, lengkap dengan foto dan latar belakang hidup yang penuh perjuangan. Mereka menjalin ikatan emosional dengan korban, berbicara setiap hari, membuat korban merasa spesial dan dihargai. Setelah korban terikat secara emosional, mereka menciptakan urgensi, baik itu berupa permintaan bantuan mendadak, ancaman kehilangan kesempatan, atau tawaran bisnis yang menggiurkan. Pada titik ini, korban yang sudah percaya mulai mengeluarkan uang. Kenapa korban bisa percaya begitu saja? Jawabannya adalah manipulasi psikologis. Ketika seseorang merasa dimengerti dan dicintai, hormon dopamin dan oksitosin meningkat, menciptakan rasa percaya yang tinggi. Tekanan dan urgensi membuat logika korban kabur. Hasilnya mereka bertindak impulsif tanpa berpikir panjang. Lalu bagaimana agar kita tidak menjadi korban? Selalu verifikasi identitas orang yang baru dikenal secara online. Gunakan pencarian gambar terbalik untuk memastikan foto mereka bukan hasil curian. Dan jangan mudah percaya pada janji manis yang datang terlalu cepat. Jika seseorang yang baru dikenal mulai bicara tentang investasi atau pekerjaan online yang menguntungkan, lakukan riset terlebih dahulu. Dan yang lebih terpenting, jangan pernah mengirim uang kepada orang asing di internet. Tidak peduli seberapa meyakinkan mereka terdengar, love scamming bukan sekedar kehilangan uang. Ini tentang kehilangan kepercayaan, rasa aman, bahkan harga diri. Jangan biarkan diri kalian atau orang terdekat menjadi korban. Bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar dan terhindar dari modus penipuan ini. Dan kalau kalian pernah mengalami kejadian serupa atau punya tips tambahan, tulis di kolom komentar.